Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas Cokro Aminoto Palopo. Kami berasalkan dari Fakultas Teknik Komputer Prodi Informatika. Kami dari kelas 1K dari kelompok 3. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah dalam pengetahuan komputer dengan dosen pengampu Ibu Samratul Aini, SSM Hum. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 6 orang anggota kelompok yang masing-masing mempunyai tugas dalam video kali ini untuk membahas materi yang berjudul hardware dan software. Baik, sebelum masuk dalam materi, izinkan kami untuk perkenalan diri terlebih dahulu. A few moments later. Pengertian hardware. Hardware adalah sebuah jenis komponen pada komputer yang memiliki bentuk fisik, bisa dilihat dan dirasakan. Jadi dapat dikatakan, pengertian hardware dalam sistem komputer adalah alat fisik komputer yang digunakan untuk melakukan beberapa proses seperti input, output, dan proses. Ada beberapa fungsi hardware secara spesifik. Fungsi hardware yang pertama adalah untuk memberikan output kepada user setelah proses pengolahan input dilakukan. Fungsi hardware selanjutnya adalah menerima input. Selain memberikan output, hardware juga menerima input yang dikirimkan oleh user. Dan yang ketiga, ada menyimpan informasi dan data. Hardware adalah perangkat keras di mana mempunyai tujuan untuk menyimpan data output. Biasanya output tersebut akan disimpan dalam perangkat penyimpanan komputer. Adapun tujuan dari hardware. Tujuan penggunaan hardware yakni untuk mempermudah pengelolaan file maupun data. Hampir semua bidang pekerja menggunakan hardware, yang mana spesifikasi masing-masing berbeda tergantung dari kebutuhan. Dan dari sinilah setiap perangkat akan menjalankan semua fungsinya secara lengkap. Selanjutnya adalah macam-macam hardware beserta contohnya. Yang pertama, hardware output. Hardware output adalah perangkat yang berfungsi untuk menghasilkan informasi baru atau data yang berguna sehingga dapat dimengerti oleh user. Informasi tersebut dikeluarkan melalui perangkat lain. Berikut beberapa contoh hardware output. Yang pertama, monitor. Monitor mempunyai fungsi menampilkan informasi yang sudah diproses dengan begitu pengguna dapat melihat informasi tersebut. Yang kedua, printer. Printer adalah hardware yang berfungsi mencetak informasi atau data dalam kertas berupa tulisan atau gambar. Yang ketiga, speaker. Speaker adalah hardware yang berfungsi mengubah gelombang audio dengan cara menggetarkan komponennya yang berbentuk selaput. Yang kedua adalah hardware input. Hardware input adalah perangkat masukan yang berperan memasukkan data, gambar, teks, video, dan audio ke dalam komputer. Berikut ini beberapa contoh hardware input. Yang pertama, mouse. Mouse berfungsi untuk menggerakkan kursor. Selain itu, mouse juga dapat menjalankan perintah taktis dengan cepat. Umumnya, mouse terdiri dari 3 tombol, di mana 2 tombol klik kiri dan kanan dan 1 tombol scroll di tengah. Yang kedua, keyboard. Keyboard adalah unit yang cukup penting dalam pengolahan data. Dengan komputer, adapun fungsinya ialah memasukkan huruf, angka, dan simbol sebagai media bagi user untuk melakukan perintah yang diperlukan. Yang ketiga, scanner. Contoh hardware yang output yang ini berfungsi untuk menggandakan atau menyalin gambar dan teks, kemudian menyimpannya ke dalam memori komputer. Yang ketiga, hardware proses. Hardware proses atau proses hardware adalah perangkat yang berguna untuk memproses data dan mengelolanya pada komputer. Perangkat ini bisa disebut sebagai otak komputer karena melakukan proses penting terhadap data yang diinputkan. Beberapa contoh hardware proses adalah yang pertama, CPU.
CPU adalah perangkat yang berguna untuk mengontrol seluruh proses pada komputer, baik itu instruksi, pengelolaan, hingga menghasilkan output yang diinginkan. Yang kedua, Vega. Perangkat ini memiliki fungsi untuk mengelola dan memproses data grafis. Nantinya output bisa ditampilkan pada layar monitor komputer. Yang ketiga, RAM. RAM adalah jenis hardware yang dapat menentukan kecepatan akses dalam sebuah komputer. Di sini saya akan menjelaskan pengertian software. Perangkat lunak atau software adalah serangkaian instruksi atau program komputer yang ditulis untuk menjalankan tugas tertentu pada perangkat keras komputer. Ini mencakup aplikasi, sistem operasi, dan perangkat lunak lainnya yang memungkinkan pengguna untuk menggunakan dan mengontrol perangkat keras komputer. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi software. Adapun fungsi software yang pertama adalah menyediakan fungsi penting komputer seperti ketersediaan sistem operasi dan sistem pendukung komputer agar dapat beroperasi. Yang kedua adalah mengelola sistem hardware yang ada di komputer agar dapat bekerja secara bersamaan. Yang ketiga adalah mengidentifikasi program-program yang ada di komputer, dan yang terakhir adalah sebagai penghubung antara beberapa software dengan hardware yang ada di komputer. Adapun tujuan software, software dikembangkan oleh pengembang atau programmer dengan menggunakan bahasa pemrograman. Bahasa tersebut selanjutnya dikombinasikan dengan kode dan bisa dikenali oleh perangkat keras seperti komputer ataupun HP. Tujuan perancangan software ini adalah untuk memudahkan pekerjaan manusia. Sekian dan terima kasih. Sejarah software. Sejarah perangkat lunak dimulai sejak abad ke-19 ketika Charles Babbage merancang mesin analisis pertamanya pada tahun 1937. Pada awal abad ke-20, Alan Turing membangun mesin Turing yang membentuk dasar teoritis untuk komputer modern. Pada tahun 1940, ENIAC menjadi komputer elektronik pertama secara praktis dapat diprogram ulang. Perkembangan bahasa programan seperti assembly language dan mesin kode terjadi pada periode ini. Pada tahun 1950-an muncul bahasa program tingkat tinggi seperti Tron dan Lisp. Pada tahun 1980-an dengan munculnya IBM PC, MS-DOS, dan Windows pada tahun 1990-an, Internet dan World Wide Web mengubah langkah perangkat lunak. Pada abad ke-21, perangkat lunak open source, komputer awan, dan perkembangan mobil komputer seperti Android, iOS telah menjadi pendorong signifikan dalam sejarah perangkat lunak. Macam-macam software beserta contohnya. Yang pertama, software aplikasi. Contoh software aplikasi seperti Office Suite, software grafik, database, dan program manajemen database, browse web, Microsoft Office, Word, alat pembangun software, program editor gambar, dan berbagai platform komunikasi. Yang kedua, software system. Contoh perangkat lunak sistem adalah sistem operasi yang bekerja untuk mengelola semua program komputer. Contoh lain software system seperti firmware, penerjemah bahasa komputer, dan utilitas sistem. Yang ketiga, drive perangkat. Contoh drive perangkat yang banyak digunakan oleh pengguna teknologi adalah USB, keyboard, handphone, dan printer. Yang keempat, software program. Contoh perangkat lunak programan seperti assembler, compiler, database, Java, dan Microsoft Virus Basic. Itulah tadi pembahasan materi dari kelompok kami tentang hardware dan software. Terima kasih telah menonton video kami dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.